Tuhan adalah kekuatan. Tuhan adalah kekuatanku. Bersamanya ku tak akan goyah. Ku kan terpati bagai raja wali, melakukan perkara yang besar. Ku kan terpati bagai raja wali,
ayat yang tidak asing. Kita akan baca bersama-sama di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Roma pasal 8 ayat 28. Kita akan baca bersama-sama Roma 8 ayat yang ke-28. Oke. Bisa lihat di LCD. Mari kita akan baca bersama-sama Roma 8 ayat 28. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saya lihat terjemahan yang lain bahwa Allah itu mengatur, ya. Allah mengatur segala peristiwa-peristiwa, atau Allah mengatur segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Semua itu Tuhan atur untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Itu terjemahan lainnya seperti itu. Allah turut bekerja. Jadi memang jemaat Roma pada saat itu adalah jemaat yang benar-benar mereka itu dituntut sebuah kemurnian iman mereka melalui peristiwa-peristiwa yang harus mereka hadapi sebagai orang percaya di mana mereka tinggal di bawah pemerintahan Romawi. Mereka tinggal di dalam pemerintahan dengan sang kaisar sebagai pemimpin, dan kaisar itu adalah seorang yang dikultuskan sebagai Tuhan. Dan orang percaya tinggal di dalam sebuah pemerintahan macam itu. Belum lagi dia menghadapi penganiayaan yang harus mereka alami karena mereka orang-orang percaya. Jadi kemurnian iman mereka itu benar-benar teruji ketika mereka ada di dalam situasi yang sangat-sangat sulit, situasi yang sangat sukar, situasi yang membuat mereka sangat menderita. Kenyataan yang dihadapi oleh jemaat di Roma, di situ Allah turut bekerja, di situ Allah turut mengatur. Ya. Segala sesuatu itu adalah memang pada saat itu bukan sesuatu yang baik, tapi sesuatu yang benar-benar membuat mereka itu sangat menderita dalam rangka mereka itu mempertahankan iman percayanya kepada Tuhan. Tapi justru di dalam kesulitan itulah kemurnian iman mereka itu muncul. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ada satu harapan di balik penderitaan. Ada satu harapan di balik yang namanya kesulitan. Kesulitan dan kesukaran itu menciptakan sebuah kesempatan bagi Allah untuk membentuk suatu karakter yang berkualitas di dalam diri orang percaya. Allah bahwa kesulitan dan kesukaran itu menjadi sebuah kesempatan yang dipakai Allah untuk membentuk orang-orang percaya supaya mereka itu memiliki karakter yang berkualitas. Karakter yang berkualitas. Tapi jemaat di Roma, karakter kemurnian iman mereka itu teruji dan mereka tetap setia sampai pada akhir ketika
kehidupan mereka, dalam pengiringan mereka akan Tuhan. Demikian pula bahwa kualitas karakter kita itu akan teruji ketika kita berbenturan, ketika kita itu berhadapan dengan kesulitan, dengan masalah, dengan penderitaan yang harus kita hadapi. Ketika orang memang di dalam penderitaan, di dalam kesulitan, di dalam kesukaran, itu memang ada dua kemungkinan. Ada orang yang mengalami kepahitan hidup, orang yang hidup dalam kesulitan dari kecil sulit, tumbuh remaja juga tetap masih mengalami kesulitan karena orang tuanya belum bisa mengentaskan dari kehidupan yang layak. Sampai tua pun dalam kesulitan, dia itu akhirnya bisa masuk di dalam namanya kepahitan hidup kok seperti ini terus. Tapi ada juga orang, ya, ketika dia berhadapan dengan sebuah kesulitan, makanya minggu kemarin saya sampaikan, perilaku seseorang itu ada dua. Satu adalah reaktif, ya sudah memang hidupku seperti ini kok, ya udah pasrah. Tapi ada yang kedua adalah proaktif. Memang hidupku sekarang saat ini, tapi aku percaya bahwa ke depan hidupku akan lebih baik lagi. Maka dia akan berupaya dengan maksimal, bagaimana dia bekerja dengan sungguh-sungguh, bagaimana dia dengan giat kalau dia itu masih belajar, supaya nanti dia bisa meraih masa depan yang baik dibanding dengan orang tuanya. Itu orang yang proaktif. Makanya ada dua kemungkinan. Seseorang ketika dia itu tinggal di dalam penderitaan, dia bisa kepahitan dengan hidupnya, tapi juga dia bisa mentas dari kesulitan yang dihadapi. Termasuk ketika seseorang, ya, tinggal di dalam sebuah kesulitan, dia bisa memiliki kualitas iman yang benar-benar bagus, tapi juga ada juga orang yang justru tinggal di dalam sebuah kepahitan itu. Bisanya menyalahkan dan menyalahkan. Karena apa? Dari kecil dia itu mengalami sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak enak, makanya itu akan menimbulkan sebuah karakter yang sifatnya yang menyalahkan, itu reaktif dan bukan proaktif, yang mencari ada kesempatan di balik setiap kesulitan yang harus dihadapi. Nah, saudara dikasih Tuhan, karakter yang berkualitas itu adalah harta yang sulit untuk didapatkan. Seseorang untuk bisa sabar dari kecil hingga sekarang sampai mungkin tua, karakter sabar itu belum tentu bisa dimiliki oleh seseorang. Ini contoh satu karakter yang sabar, ya. Kecuali kalau namanya sabar, beda lagi, ya. Tapi karakternya, ya, ini belum tentu bisa diperoleh, didapatkan ketika orang itu dewasa. Bahkan sampai nanti pun belum tentu karakter sabar itu melekat di dalam diri seseorang. Dan ada karakter-karakter yang lain. Makanya itu ada sebuah harta yang berkualitas yang sulit didapatkan. Mungkin Anda bekerja dengan giat bisa mengumpulkan harta dengan mudah. Tetapi berbicara tentang karakter yang berkualitas, dan itu adalah sebuah harta yang tak ternilai, sesuatu yang berkualitas. Saya berikan contoh seperti ini. Minggu kemarin, Kamis kemarin saya sempat singgung tentang Yusuf. Ini kita belajar tentang satu karakter, yaitu karakter mengampuni. Yusuf ketika dia tumbuh menjadi anak yang remaja, dia sudah mulai tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya iri dengan Yusuf, karena Yusuf ini sangat dikasihi oleh bapaknya, yaitu Yakub. Satu hari Yusuf ini diperintah oleh Yakub supaya membawa makan buat kakak-kakaknya yang saat itu menggembalakan kambing dombanya. Ketika dia berangkat, sebenarnya perasaan di dalam diri
Yusuf sudah tahu bahwa ini kakak-kakakku itu adalah orang-orang yang tidak suka dengan aku, dia membenci aku, dia iri dengan aku. Tetapi dia lebih taat kepada orang tuanya, dia melakukan tugas untuk membawa makanan bagi kakak-kakaknya. Ketika sampai ketemu dengan kakak-kakaknya, bukan disambut dengan sukacita, tapi disambut dengan dia harus ditangkap, dimasukkan di dalam sumur tua. Sesuatu yang kita lakukan dengan baik, ya, motivasi kita baik, keinginan kita baik, kadang belum tentu diterima dengan baik. Kita melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain, tapi belum tentu orang lain yang menerima perlakuan itu bisa menerima baik seperti apa yang kita inginkan. Seperti yang dialami oleh Yusuf ini, dia melakukan sesuatu yang baik, membawa makanan, tapi apa yang didapatkan? Yang didapatkan adalah dia ditangkap, kemudian dia dimasukkan di dalam sumur tua, dan kemudian dia dijual kepada saudagar yang pergi ke Mesir. Sampai di Mesir, dia bertemu dengan Potifar, dan Potifar punya istri, difitnahlah dia oleh istrinya. Yusuf pun tetap belajar mengampuni. Ya memang secara eksplisit itu ada tidak tertulis di sini, tapi berikutnya ketika dia menjadi orang kedua di kerajaan Mesir, bagaimana dia punya kuasa. Tidak diceritakan kemudian dia balas dendam dengan Potifar yang telah memasukkan dalam penjara. Tidak ada. Ketika saudara-saudaranya yang datang ke Mesir, padahal saudara itu sangat-sangat jahat, sangat jahat dengan Yusuf, tetapi Yusuf dia mengampuni, ya, dia mengampuni saudara-saudaranya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengampunan yang ada di dalam diri Yusuf itu muncul dan itu timbul dimulai dari sebuah penderitaan, ya. Dari penderitaan itu muncul namanya apa arti sebuah pengampunan. Mengampuni itu susah atau sulit? Mudah. Bapak itu pernah tersakiti, maksudku itu baik, aku menolong, aku membantu, tapi belum tentu orang yang dibantu, yang ditolong itu terima dengan apa yang telah kita lakukan. Aku itu tidak salah, tapi mengapa diperlakukan seperti ini? Tapi kita belajar namanya mengampuni. Mengampuni itu kadang dimulai dari sebuah kesulitan yang harus dihadapi, dan kita belajar seperti Yusuf. Karakter mengampuni dimulai dari sebuah proses yang sangat menyakitkan, tapi akhirnya karakter pengampunan itu ada di dalam diri Yusuf. Contoh yang lain adalah misalkan adalah karakter panjang sabar. Bapak Ibu sudah panjang sabar? Sedikit-sedikit marah atau marah-marah? Sedikit marah. Jadi kalau nggak gitu langsung marah, itu namanya sedikit marah. Karakter panjang sabar itu pun dimulai dari sebuah peristiwa. Kita belajarlah tentang Yesus. Yesus ini pribadi yang ketika dia hidup, dia itu menyembuhkan orang yang sakit, yang buta bisa melihat, yang tuli dia bisa mendengar, yang lumpuh bisa berjalan. Sampai ketika dia masuk ke Yerusalem pada akhir hidupnya, dia masuk ke Yerusalem, orang-orang mengeluh-elukan dia dan berkata, Hosana, ini raja
yang akan memerintah Israel menggantikan Daud. Dia adalah Mesias. Tapi hitungan hari, ya tinggal kembalikan tangan itu aja. Orang-orang berkata ada hasutan dari orang-orang Farisi, ahli Taurat. Dia ini telah menghujat Allah. Mereka yang mengeluh-elukan kemudian berkata, salibkan dia, salibkan dia. Yesus dalam perjalanan ya, menuju Bukit Golgota, banyak cemoohan, banyak orang yang meludahi dia. Sampai ketika dia di atas kayu salib, orang-orang pun masih menolak. Kalau engkau anak Allah, turunkanlah dirimu, kirim mereka untuk menolong engkau. Yesus itu kalau nggak panjang sabar, emosi gitu misalnya gitu ya. Mungkin dia lihat, kamu itu kan dulu yang lumpuh bisa jalan sekarang, mengapa kamu meludahi? Kamu kan dulu yang buta, kamu bisa melihat, tapi mengapa kamu mengolok-olok aku? Kalau Yesus nggak panjang sabar, ini mungkin banyak orang-orang yang sudah dikutuk saat ini sudah mati, tapi kasusnya mungkin lain, tidak ada namanya penyalipan Tuhan Yesus. Ketika Yesus dalam penderitaannya, dia menanggung itu dengan sabar. Jadi memang karakter sabar itu menjadi sebuah karakter yang berkualitas ketika dikelilingi oleh situasi-situasi yang membuat dia tidak sabar. Tuhan berikan aku hari ini sebuah kesabaran. Tapi dari tani kok yo ono wae masalah sing membuat kita itu kudu teriak ya. Tapi justru itulah bahwa karakter panjang sabar itu terbentuk ketika ada orang-orang di sekitar kita yang membuat kita itu tidak sabar. Tapi kita mulai belajar ngerem, belajar menahan diri, dan akhirnya bisa. Nah, itulah karakter sabar yang berkualitas. Kalau tidak ada ujian-ujian di sekitarnya, itu kesabaran yang tidak berkualitas. Aku itu loh panjang sabar, lalu karena di sekitarku tidak ada orang yang menjengkelkan. Coba kalau di sekitarku itu banyak orang yang menjengkelkan, itu kalau kamu sabar itu orang yang hebat. Kesabaran itu, karakter pada sabar itu terjadi ketika di sekitarnya ada orang-orang yang membuat dia itu jengkel, marah, tapi dia bisa menguasai diri. Jadi memang di balik sebuah kesulitan itu ada Tuhan sedang mengatur, Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang indah di dalam kehidupan kita. Contoh yang lain, karakter murah hati. Ini kan buah-buah roh, ya. Karakter murah hati. Karakter murah hati itu datangnya dari mana? Saya ingat sampai sekarang, saya itu hanya diberkati oleh seseorang ketika saya masih mahasiswa. Saya nggak boleh pulang ke rumah, belum boleh weekend, tetap di kampus. Nah, di kampus itu kan butuh namanya sabun, butuh namanya perlengkapan lah di kampus. Ya, memang makan di kampus. Tapi pada saat itu Tuhan butuh aku pulang, nggak boleh. Di sini apa yang dapat aku dapatkan di kampus loh, itu asrama. Tiba-tiba ada orang yang memberi, ini kasih. Saya masih awal-awal semester itu nggak terlalu banyak, tapi bagi saya saat itu ini sesuatu yang luar biasa. Itu hanya Rp25.000, tapi pada saat itu Tuhan itu luar biasa. Dan itu menimbulkan satu gerakan hati bagaimana kita yang belajar namanya murah hati. Betapa orang yang ketika memberikan sesuatu dan orang itu adalah dalam sebuah situasi yang sangat-sangat membutuhkan, betapa dia itu sangat mengagumi akan Tuhan. Dimulai dengan situasi seperti itu. Kita merasakan bagaimana perasaan rasanya ketika kita tidak punya beras, tidak punya minyak, tidak punya apa yang kita butuhkan.
bukan, dan tidak ada. Kemudian Tuhan memberkati lewat orang lain. Kita belajar dan diajarkan dari sebuah kesulitan itu memunculkan karakter murah hati. Contoh lain, karakter kesetiaan. Karakter kesetiaan itu muncul dari mana? Contohlah sekarang ini, mengapa kita setia dan kita lebih sungguh-sungguh lagi? Karena COVID ini luar biasa ganasnya. Saya punya teman, ya, 2 minggu yang lalu dia terbang ke Korea. Dia adalah salah satu misionaris dari Indonesia, dari seluruh PPIK yang dikirim ke Korea. Di Indonesia untuk masuk ke sana harus di swab, tes swab, dan memang negatif. Kemudian sampai sana tetap di Korea harus karantina kurang lebih 14 hari. Di sana di karantina karena kami itu satu grup, karena itu angkatan saya. Kemudian dia buat status, ini ngapa, ini belum musim dingin kok udah greges seperti ini. Padahal belum musim dingin tapi udah greges seperti ini. Dicek, ini masa karantina loh, dia itu dalam masa karantina, dan dinyatakan positif. Ini masa karantina loh. Orang yang tidak boleh bertemu dengan orang lain, tidak boleh pergi-pergi, dia hanya di rumah, masa karantina. Dan hari ini dijemput, bukan dijemput ke Indonesia, dijemput oleh pihak rumah sakit. Karena dia terus mendoakan karena rekan kami. Ini kan mengganas. Anda bersembunyi di mana? Ini orang karantina loh. Bukan perlu orang yang pasar, yang Indomaret, enggak boleh. Sana betul-betul ketat. Karantina ya karantina. Itu pun bisa kena. Bersembunyi di mana? Di bawah kolong jembatan. Tetap juga bisa dimanapun. Lalu apalagi itu. Donald Trump saya kena kurang apanya, ya kan? Orang yang hebat, kurang apa? Bisa kena juga. Akhirnya kita menyadari bahwa Tuhan, aku itu nggak bisa bersembunyi. Aku hanya mengandalkan Tuhan saja. Kita mulai belajar setia. Andai kata benar-benar terjadi, karena kita nggak tahu semuanya sih. Dalam situasi seperti itu kita nggak tahu, kita hanya belajar di tengah situasi yang penting, di dalam situasi yang sulit seperti ini kita hanya belajar. Tuhan, aku ingin dekat dengan Tuhan. Aku hanya ingin bersekutu dengan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, aku percayakan hidupku pada Tuhan. Makanya kita belajar untuk Anda setia. Ambil sebuah keputusan, Tuhan, aku mau setia karena aku nggak tahu apa yang terjadi di dalam hari-hari ke depan. Aku nggak tahu loh apa yang terjadi dengan 1 hari ke depan, aku nggak tahu. Makanya kita memutuskan diri, Tuhan, aku mau setia, dan setia kepada Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Ketika ada menaikkan ujian juga lebih sungguh-sungguh lagi, karena di depan kita nggak tahu apa yang terjadi. Dan kita lebih sungguh-sungguh lagi. Tapi beda lagi dengan orang lain. Ada yang memiliki karakter di tengah-tengah situasi seperti ini. Ada yang lebih sungguh-sungguh lagi dalam Tuhan, lebih getol lagi dengan Tuhan. Dan ada yang malah jauh dari Tuhan. Ada enggak? Ada. Beberapa hamba Tuhan datang ke sini kemarin. Kemudian ada dari Andi juga ke sini cerita pengalaman dia, Pak, kebaktiannya sudah offline. Sudah nggak lama, dari bulan berapa ya? Bulan Mei ya? Bulan Mei itu sudah offline. Ya puji Tuhan, Pak. Bagaimana Pak sekarang udah bisa semua ibadah sudah 90%, 95% sudah
berani ibadah di gereja, ada yang belum. Terus saya tanya kepada rekan hamba Tuhan dan juga ada yang majelis yang datang kemarin, dia berkata seperti ini, apa ya, di tempat saya kalau kebaktian itu 2 kali. Yang datang yang pertama itu ada 40, yang kedua itu 50, ada biasanya belum ratusan jemaat ada, tetapi kehadiran itu masih 50-60%. Kenapa mereka masih takut Pak? Ini kan dua hal yang terjadi di dalam sebuah kesulitan. Ada yang semakin getol, tapi ada orang yang menarik diri. Itu reaksi orang itu macam-macam, berbeda-beda. Tapi saya belajar tadi, kualitas karakter yang berkualitas itu terbentuk di dalam sebuah situasi yang sulit. Sehingga tadi di dalam Roma pasal 8 ayat 28 kita tahu sekarang bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu, tetapi yang terpenting dan terutama sesuatu itu adalah bukan sesuatu yang menyenangkan. Karena sesuatu yang menyenangkan itu susah untuk dipakai Tuhan membentuk karakter manusia, tapi karakter yang kualitas biasanya mudah terbentuk ketika seseorang itu di dalam kesulitan dan kesukaran. Itulah kualitas. Makanya jemaat mula-mula, mengapa mereka jemaat yang luar biasa, murni imannya itu benar-benar teruji, karena mereka tinggal di tengah-tengah situasi yang mencekam, ketangkap mati, tapi kemurnian imannya betul-betul luar biasa. Jadi ada harta di balik kesulitan, ada harta di balik kesukaran. Setiap apapun yang kita alami dalam hidup ini, responi dengan benar, dengan baik, karena ada sesuatu yang Tuhan kerjakan di balik setiap peristiwa dalam hidup kita. Tidak perlu menyamakan si A, si B, dan si C, tapi Anda perlu melihat Tuhan, Engkau sedang kerjakan apa sih dalam hidupku dengan situasi seperti ini. Jangan salahkan suamimu, jangan salahkan istrimu, jangan salahkan anakmu, karena Tuhan pakai mereka untuk membentuk karakter, supaya karaktermu menjadi karakter yang berkualitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Indah rencana Tuhan.